Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita akan menjalani kehidupan kita. Dan saya tahu hidup yang kita jalani butuh pertolongan daripada Tuhan. Karena kita sering kali melakukan kesalahan demi kesalahan dalam perjalanan. Oleh sebab itu, mari kita akan dengarkan peringatan firman Tuhan agar kita boleh berkenan di hadapannya. Renungan kita pagi hari ini diberikan tema jangan menghakimi. Nats pembacaannya diambil dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Demikianlah firman Allah, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita melihat diri sendiri dengan lebih jelas sebelum melihat orang lain. Dasar pernyataan Tuhan Yesus ini ialah ukuran penghakiman yang diberlakukan Allah atas dosa kita, sama dengan penghakiman yang kita terapkan kepada sesama kita. Maksudnya, penghakiman Allah atas hidup kita didasarkan atas hidup kita, yang dinyatakan melalui pikiran dan sikap kita terhadap sesama. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita agar jangan menghakimi. Tuhan Yesus berkata, ada sebuah balok kayu di dalam matamu, tetapi apa yang dikatakannya? Saudaraku, aku melihat selumbar di sudut matamu, biarkan aku menolongmu mengeluarkannya. Bukankah ini menggelikan? Apa yang salah dan orang macam ini? Ia bisa melihat dosa-dosa orang lain dan menyerang orang lain ketika ia mendapatinya. Demikian sibuk ia menyerang orang lain sehingga tidak sadar kalau ia juga berbuat dosa di dalam kehidupan pribadinya yang justru lebih besar daripada orang lain. Ia berdosa karena mencari-cari kesalahan sesamanya. Dosa telah sedemikian parah mempengaruhinya sampai-sampai ia buta dalam dirinya sendiri. Tuhan Yesus menyebutnya sebagai tragedi orang munafik. Kesadarannya akan dosa tidak melembutkan hatinya. Semangat mencari kesalahan sering dimanifestasikan dalam bentuk kemarahan terhadap ketidakadilan. Ini tak seperti bahwa ia marah atas ketidakadilan orang munafik. Allah mengenal hati kita. Yang perlu kita perhatikan ialah memiliki perasaan keadilan yang kuat terhadap dosa orang lain tanpa diimbangi dengan disiplin atas dosa sendiri adalah munafik. Selain itu, ledakan kemarahan juga merupakan cermin keberadaan hati yang belum memahami konsep hanya anugerah Allah semata. Hati orang yang telah mengalami pengampunan serta kemurahan Tuhan selalu terkendali dalam melakukan penilaian terhadap orang lain. Kita harus sadar akan diri kita dan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita agar kita mampu melihat dengan jernih serta memiliki kepekaan terhadap dosa dan kegagalan orang lain. Mari kita terus mohon kepada Tuhan untuk mengampuni kita bila selama ini kita memiliki kecenderungan suka menghakimi orang lain. Mari kita juga berdoa agar kita dapat belajar memahami dan mengampuni kesalahan orang lain dengan tulus ikhlas. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kami diingatkan kembali betapa bahayanya ketika kami menghakimi orang lain tanpa kami melihat akan kekurangan kami. Sebab itu tolonglah kami, ingatkan kami, bimbing kami agar kami tidak menghakimi orang lain, tapi kami mulai terus introspeksi diri agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, Tuhan ikut campur tangan dan menyertai, sehingga apapun yang kami lakukan, kami betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Biarlah kiranya kasih dan anugerah Allah senantiasa menyertai dan terus mengendalikan kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.